Haleluya. Glory bagi Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai kita dari waktu ke waktu sampai dengan hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang berlimpah, yang sudah dicurahkan kepada kita setiap harinya, akan membuat hati kita penuh syukur saat tadi kita memuji Tuhan, dan saat sebentar mendengar firman Tuhan pun kita menyambut firman-Nya dengan hati yang terbuka, dengan sebuah kesadaran, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, tak mungkin aku bisa sampai kepada hari ini, dan hidupku, keluargaku, semua dalam diriku baik-baik saja. Puji Tuhan. Sebentar kita akan melihat video yang diambil dari firman Tuhan. Beri aku minum. Bagaimana aku bisa memberi engkau minum? Engkau orang Yahudi, sementara aku wanita Samaria. Orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Jika engkau tahu hadiah dari Tuhan, dan siapa orang yang minta minum padamu, engkau akan minta padanya. Ia akan memberimu air kehidupan. Tuan, engkau tidak punya ember dan sumurnya dalam. Dari mana bisa dapat air kehidupan? Siapapun yang minum dari air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari air yang aku berikan, maka dia tidak akan kehausan lagi. Sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya untuk hidup kekal. Kalau ada air seperti itu, berikanlah padaku, supaya aku tidak perlu berjuang jauh-jauh ke sini untuk mengambil air. Panggillah suamimu dan kembalilah ke sini. Aku tidak punya suami. Kau benar saat mengatakan tidak punya suami. Tapi kau pernah punya 5 suami. Dan yang sekarang tinggal bersamamu bukanlah suamimu. Aku merasa engkau adalah nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tapi engkau menyatakan bahwa kota Yerusalem adalah tempat di mana kita harus menyembah Allah. Sekaranglah saatnya. Ketika jemaat yang benar, mereka sungguh-sungguh akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari jemaat yang seperti ini. Allah adalah roh. Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami berhasil membawa makanan dari Samaria. Ayo guru, kita makan. Aku punya makanan yang tidak kalian ketahui. Banyak sekali orang-orang Samaria dari kota yang percaya kepadanya. Dia tinggal bersama mereka 2 hari. Mereka berkata pada perempuan itu, "Sekarang kami percaya, bukan karena engkau yang mengatakan, sebab kami telah mendengarnya sendiri."
dan kita tahu bahwa orang ini benar-benar juru selamat dunia. Tayangan tadi tentu kita sudah tahu dari Yohanes 4. Wanita Samaria menunjukkan seorang wanita yang tidak pernah puas. Dengan suaminya yang pertama dia tidak puas, sehingga dia kemudian berganti suami yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan tidak pernah puas. Dan dia sekarang sudah dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Judul firman Tuhan hari ini, puas dengan Yesus. Penting sekali menjadi seorang anak Tuhan, pengikut Yesus, yang puas dengan Yesus sebelum nanti akhirnya serupa dengan Kristus seperti firman Tuhan minggu yang lalu. Wanita ini tidak pernah puas dengan apapun yang dia dapatkan di dalam hidupnya. Memang di dalam beberapa ayat seperti Amsal 27 ayat 20 menyatakan bahwa mata manusia tak akan puas. Pengkhotbah 1 ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Pengkhotbah 6 ayat 3. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Jelas di dalam banyak ayat di dalam Alkitab, diwakili oleh beberapa ayat yang barusan saya bacakan, bahwa manusia tidak pernah puas. Bahkan kalau kita mau akui, Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus memberikan kita Roh Kudus, Yesus memberikan kita firman, mewahyukan firman, pernyataan-pernyataan Roh Kudus, kadang masih membuat kita tidak puas. Kita diberi karunia-karunia Roh Kudus, masih tidak puas. Buktinya apa? Kita masih gampang tersinggung. Apalagi dalam komunitas yang tiap hari kita ada. Kita tahu, kita mau mengerjakan. Orang mengatakan untuk kita mengerjakannya, tersinggung. Sudah berapa puluh tahun saya melakukan ini tapi masih dikasih tahu, tersinggung. Saya baru mau melakukan, dikasih tahu, tersinggung. Dan banyak lagi hal yang lain yang membuat kita menunjukkan bahwa kita tidak selalu puas dengan Yesus. Kita terhalang oleh sesuatu. Ada sesuatu yang menghalangi kepuasan kita dengan Yesus, kemanusiaan kita. Dan juga bahwa jika kita menyelidiki lagi yang lainnya, hari-hari hidup kita dihiasi dengan kepuasan dengan Yesus atau tidak. Anak-anak remaja, kalau sungguh puas dengan Yesus, tidak masalah sekarang di rumah terus. Kalian tidak akan merasa tersiksa seperti di penjara. Kecil pun rumahmu, keadaan sekelilingmu biasa-biasa saja pun, dan terus-menerus yang kau hadapi orang-orang yang sama, tugas-tugas di rumah yang sama, kau tidak akan pernah menjadi remaja yang kemudian ingin memberontak. Karena apa? Karena kalian merasa puas dengan Yesus. Begitu juga orang-orang muda. Tidak akan terlalu susah ketika harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama dari orang-orang yang menuntut sesuatu dari saudara. Kita akan berkata, sesungguhnya aku sudah puas dengan Yesus. Kalau dia menghendaki aku mempunyai pasangan pada tahun ini, dia akan mempertemukan aku dan membuat aku berumah tangga tahun ini. Kalau Tuhan berkehendak tahun depan, karena memang tahun ini aku belum siap, dia juga belum siap. Keadaannya belum baik.
Aku hanya percaya bahwa kalau Tuhan berkehendak, dalam waktu sesaat pun Tuhan bisa mengubah segalanya. Ibu-ibu juga sama, tidak akan menjadi ibu-ibu yang kemudian cerewet atau diam saja tapi mangkel. Begitu juga suami-suami, bapak-bapak, tidak akan menjadi bapak-bapak yang down kalau istrinya yang dominan di rumah tangga, atau down di pekerjaan karena hal ini dan hal itu. Karena apa? Karena ada kepuasan. Yesus itu segalanya. Yesus itu menjadi tempat untuk saya mencurahkan isi hati saya. Yesus itu Yehovah Jireh yang bisa mengadakan hal-hal yang tidak mampu diadakan oleh diri saya sendiri, yang tidak mampu diadakan oleh pasangan saya, yang tidak mampu diadakan oleh bos saya atau bawahan saya, atau konsumen, atau nasabah, atau pelanggan, atau negara. Saudara lihat bagaimana wanita yang tidak puas ini berubah total. Sampai dia lupa dengan tujuan utamanya ke sumur, yaitu mengambil air. Dia meninggalkan tempayannya, dia dicatat di dalam Yohanes 4. Dan dia lari, pergi kepada orang-orang di kota Samaria. Dia berkata, aku sudah menemukan seseorang. Apakah mungkin dia itu Kristus yang dijanjikan, Mesias yang dijanjikan? Karena ia mengatakan semua yang aku perbuat, semuanya, tidak ada satupun yang tidak dikatakan. Semuanya. Di dalam ayat-ayat Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nah, sekarang kita cek lagi hidup kita masing-masing, mulai dari anak-anak remaja, anak-anak pemuda-pemudi yang belum punya pekerjaan, masih kuliah, masih menunggu pekerjaan, sedang berhenti bekerja karena sesuatu dan lain hal, atau yang sekarang baru bekerja, atau yang memang sudah punya bisnis sendiri sebagai orang-orang muda. Kita yang sudah berumah tangga, sudah bapak ibu yang sudah lanjut usia, siapapun kita hari ini akan mencek bagaimana, apakah saya sudah puas dengan uang yang Tuhan percayakan dalam hidup saya? Apakah benda-benda, kalau saudara yang masih punya perhiasan, kalung, gelang, cincin, dan sebagainya. Dan saudara yang sudah tidak punya lagi, dulu punya sekarang nggak punya, karena untuk bayar sewa rumah, dijual kalungnya, bahkan cincin pernikahan dijual karena anak-anak perlu biaya. Apakah puas dengan tidak punyanya secuil pun, segram pun emas? Kalau saudara sudah merasa tidak apa-apa dengan ketidakpunyaan harta benda seperti emas-emas, apalagi berlian, TV, moge, mobil, microwave, dan lain sebagainya, mungkin saudara sudah puas dalam hal itu, ya. Tapi kita akan lihat apakah dalam hal yang lain kita tidak puas. Jadi yang kalau punya uang dulu, tabungannya sudah anak-anak remaja nih ya, bicara anak-anak remaja yang uang sakunya mungkin sehari 10.000, ada juga di antara remaja yang saya tahu persis uang sakunya 20.000 sehari karena papa mamanya pergi bekerja dan seharian dia di rumah. Berarti kan sebetulnya kalau 20.000 itu dikumpulkan sehari 15.000, kalau dipotong per puluhan 18.000, 10.000 untuk jajan, karena kan papa mamanya meninggalkan makanan untuk sehari-hari, dia bisa menabung 8.000 sehari. Berarti 1 bulan udah 240.000. Kalau itu udah 3 tahun saja, sudah berapa ratus ribu. Seorang anak remaja dengan uang saku 20.000 sudah mengembalikan milik Tuhan. Sekarang kan anak remaja tidak kasih persembahan ya, kecuali sudah anak-anak remaja sekolah minggu mau nitip ke kakaknya, kakak nitip nih pakai OVO ke gereja gitu, ada nomor rekeningnya, silakan, kita tidak menghalangi.
niat-niat baik daripada anak-anak remaja, pemuda-pemudi untuk mempersembahkan korban syukur di tengah pandemi. Kalau susah lewat ATM, boleh lewat sekali-kali ke gereja, tengok Bapak Ibu Gembala, ya nggak usah masuk ke dalam gereja, ketrok saja, telepon saja 520, berapa? 5109 gereja ya. Ayo, aku mau mampir sebentar, boleh. Itu sebuah sukacita yang menunjukkan saudara puas sebagai remaja, sebagai pemuda-pemudi. Puas sehingga tidak ingin menahan sesuatu yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Wanita Samaria ini begitu berubahnya dalam sekejap sekali ya. Sesudah Yesus berbicara sebuah kebenaran tentang air. Baru tentang air. Segala sesuatu di dunia ini akan haus lagi. Saudara mau pergi keliling dunia, saudara akan haus lagi untuk datang lagi di tempat itu, pergi lagi ke tempat itu, ke tempat yang lain, dan lain sebagainya. Saudara makan di satu tempat, hari ini enak, besok datang lagi karena kemarin enak, akan bisa jadi kecewa. Karena keadaannya berbeda dan lain sebagainya. Cari lagi yang lebih enak lagi. Mungkin sekali enak, tapi untuk 2-3 kali belum tentu. Perut itu tidak pernah puas. Maaf bicara, seks juga tidak pernah puas kalau tidak dikemas oleh kebenaran dan kasih. Anak-anak muda yang mau cari pacar karena kebutuhan biologis, nanti waktu menikah pun tidak akan pernah puas. Anak-anak muda yang ketergantungan dengan kebiasaan memuaskan kebutuhan biologis dengan cara-cara yang tidak wajar, nanti menikah pun tidak akan puas kalau belum bertobat dan disembuhkan oleh Tuhan. Kita yang sudah berumah tangga pun, walaupun pasangan kita di dalam Tuhan, apalagi kalau di luar Tuhan, kalau tidak dengan Tuhan, kebutuhan biologis kita tetap tidak akan dipuaskan sekalipun dengan siapapun. Jadi hanya Yesus yang bisa memuaskan segalanya. Dan Yesus berkata, firman Tuhan menyatakan di beberapa ayat yang ditampilkan di Mazmur 107 ayat 9. Boleh dari ayat yang pertama saya akan bacakan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kalau saja saudara sudah pernah mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara akan mengaminkan ayat-ayat ini. Bahwa di waktu tertentu saudara seperti tidak punya apa-apa, tidak punya harapan, tidak punya sesuatu yang menjadi tujuan. Tetapi dengan sebuah keadaan, dengan sebuah cara, Tuhan datang mencari kita yang sesat, dan kemudian ada sesuatu yang berubah. Kok tiba-tiba sungguh-sungguh Yesus nyata buat saya. Yesus menjadi jawaban. Yesus menjadi pelepas dahaga jiwa saya. Sekarang saya merasa dikenyangkan oleh kehadiran Tuhan. Baru Tuhan hadir saja, belum berbicara banyak, belum mengajarkan banyak, belum menyatakan banyak. Seperti wanita ini, baru Tuhan berbicara tentang air. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
Itu sebabnya kenapa sering diingatkan, hitung berkatmu satu persatu. Supaya saudara melihat kebaikan Tuhan itu begitu banyaknya. Kenapa kita susah dengan satu hal kecil yang bagi Tuhan itu mudah untuk diperbaiki? Mengapa kita menuntut seseorang untuk berubah, sementara kita juga menuntut diri sendiri susah berubah, dan itu menjadi ketidakpuasan dengan Yesus. Seolah-olah Yesus itu harus ditambah dengan psikiater, dengan filsafat manusia. Hati-hati, saudara-saudara yang sering buka YouTube atau apa saja, dengar percakapan-percakapan selebriti-selebriti yang tidak mengenal firman Tuhan. Itu akan berpengaruh besar pada saudara, sehingga saudara tidak akan pernah merasa puas dengan Yesus. Kenapa saudara cari perkataan-perkataan manusia? Karena saudara belum dipuaskan dengan Yesus, belum dipuaskan dengan firman Tuhan. Kenapa Hawa tertarik dengan buah yang terlarang? Kalau saja dia makan sampai kenyang semua, banyak sekali buah-buahan yang luar biasa, organik, lebih dari organik saat itu luar biasa enak, nikmat banget. Tetapi kenapa dia tertarik dengan buah terlarang? Pasti dia belum makan buah-buah di taman dan belum menjadi puas dengan buah-buahan. Kalau kita sudah kenyang, apalagi binatang itu lebih apa ya? Kalau dia kenyang, dia nggak akan memangsa siapapun. Dia cuek aja, easy going. Kita tidak kenyang dengan Yesus, kita tidak kenyang dengan firman Tuhan, tidak kenyang dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga kita masih mencari hiburan lewat YouTube, lewat drakor, lewat game, keinginan mata, keinginan daging. Game apa? Keangkuhan hidup. Apa yang dicari sebagai gamer? Memecahkan rekor diri sendiri, memecahkan rekor orang lain. Poin-poin. Saya juga sekarang berpikir, Shopee, saya ikut Shopee ya supaya dapat poin nanti 11 gitu. Padahal nggak beli-beli, baru sekali aja yang koyo itu. Ini mau 11 ya. Ya sudah, tapi saya pikir buat apa ya? Memang siram-siraman dengan beberapa jemaat gitu ya. Tapi apakah saya harus berhenti nggak ya? Kalau itu mengganggu saya kan, ya kan? Saya juga harus ambil keputusan dong. Jangan nanti tiba-tiba subuh-subuh saya belum nyiramin teman saya, subuh-subuh saya bangun nyiramin, saudara takut nanti lupa. Dia nyiramin saya belum nyiramin dia. Kan gak enak gitu kan. Nah, saya juga sedang berpikir apakah Shopee yang siram-siraman ini saya harus berhenti, Shopee tanam ya. Ya, begitulah nanti kita akan lihat ya. Bukan berarti tidak boleh, itu buat saya loh ya. Bukan buat orang lain, itu buat saya. Tuhan bertanya, kamu mau apa sih ya? Dan lain sebagainya. Apakah kamu tidak puas dengan uang yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan ya? Berapa sih itu Shopee-nya? Ya saya sekarang lagi punya 23.000 saudara ya. Kemarin saya lihat, oh nanti mau beli sesuatu harganya kurang lebih 100.000, memang perlu untuk di dapur. Ya sudah, tadinya ya sudahlah. Tapi saya tidak tahu Tuhan setuju banget enggak gitu kan? Itu kan untuk saya loh, bukan untuk semua orang. Nah, jadi orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Kalau kita mencintai kekayaan, tidak akan puas dengan penghasilan. Itu yang kita mau sadari. Yeremia 31 ayat 14, ini untuk hamba-hamba Tuhan. Ternyata hamba-hamba Tuhan juga bisa tidak puas. Satunya untuk hamba Tuhan, satunya untuk jemaat. Yeremia 31 ayat 14, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku, demikianlah firman Tuhan. Para imam pun bisa tidak puas. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, guru sekolah minggu, pemimpin pujian atau siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Apalagi kalau pelayanannya dianggap sepele sama dia sendiri. Sama seperti kancing ini. Kancing yang kemarin ini saya ada pekerjaan, yaitu pasang kancing. 1 karet untuk yang pakai
jilbab ya, itu juga buat yang bukan pakai jilbab juga. Satu pasang kancing dihargai bagus kalau saya 250, jadi satu karet 1000 karet 1.000.000 ya. Sempat Tuhan kasih kerjaan seperti itu kemarin. Kancing ini masangnya tapi harus dibayar orang ya. Kalau pakai mesin ya ada juga. Sepertinya kancing ini kan kecil ya, sepele gitu. Tapi kalau nggak ada kancingnya, saya tidak akan enak untuk berdiri di depan saudara seperti sekarang. Apalagi baut, mur gitu kan. Kayaknya nggak kelihatan, tapi semua barang-barang yang ada yang kita lihat itu kekuatan dari baut dan mur. Tidak semua, ada yang pakai solder, ada yang pakai, tapi kebanyakan barang-barang itu perpaduan satu dengan yang lain, yang dipadukan, yang dikencangkan. Tidak ada sebuah pelayanan bagi Kristus yang remeh. Bahkan yang tidak kelihatan itu penting, yang lemah itu juga harus diperhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12. Jadi para pelayan Tuhan akan dipuaskan jiwanya dengan kelimpahan. Kalau mengucap syukur, seperti Yohanes berkata, dia tidak berkata seluruh. Aku bersyukur kalau separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran dan kasih. Aku bersyukur kalau dari 4 jenis tanah 25%-nya menghasilkan buah 100 kali ganda, 60 dan 30. Jadi jemaat juga kenapa Tuhan mengatakan berdoalah untuk orang-orang kudus, untuk pelayan-pelayan Tuhan. Orang-orang kudus termasuk saudara yang dikuduskan oleh darah Kristus sebagai jemaat yang sebetulnya saudara juga adalah imamat yang rajani. Melayani Yesus, bukan melayani di gereja, di rumah. Kita melayani Tuhan. Kita pagi-pagi sudah datang kepada majikan kita dan berkata, terima kasih, ada kesempatan baru yang Tuhan berikan. Berikan kepada kuk yang harus kutanggung hari ini. Apa yang harus kupikul hari ini? Jangan sampai aku mikul yang salah Tuhan, yang bukan prioritas dari Tuhan, bukan sesuatu yang diinginkan Tuhan. Aku harus pikirin, oh Tuhan tolonglah, ini aku pikirin Tuhan, tapi Tuhan tolong. Gimana nih caranya? Yang mana yang harus saya pikirkan? Mana yang harus saya pilih? Nanti saudara akan lihat keajaiban dari Tuhan mengkronologiskan urut-urutan pekerjaan kita. Itu keajaiban tiap hari dalam hidup kita. Menakjubkan sekali Yesus, itu kepuasan bersama Yesus itu karena kita menyerahkan kepada Dia, kita menunggu Dia, bukan menunggu, menyerahkan, percaya Dia akan menuntun gembala yang baik. Asal telinga kita bersih. Itu sebabnya jangan isi hati, pikiran dengan jendela-jendela hidup kita, yaitu mata, telinga, dengan hal-hal yang tidak berdasar firman. Itu sangat berpengaruh. Jangan katakan aku kuat, nggak akan terpengaruh. Saudara akan sangat terpengaruh. Memberi celah pada hal-hal yang bukan dari Kristus, bukan berasal dari air hidup, air kotor yang mengalir. Cemar. Roti bukan roti dari sorga, roti dari dunia. Roti tipu daya, roti hasil curian. Istilahnya seperti itu. Maka di dalam Mazmur 17 ayat 15 penting. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Dari bangun tidur sudah puas, ada Yesus. Ada Yesus yang akan menuntun, tapi di dalam kebenaran. Penting sekali menghafal bagian-bagian Alkitab. Bagaimana caranya bisa hafal? Kalau kita membaca berulang-ulang, kalau minta Roh Kudus tolong ingatkan, saya sering lupa. Saya gampang sekali lupa, baru baca saya lupa. Tadi saya baca apa? Roh Kudus tolong, mana yang harus saya benar-benar perhatikan? Dan luar biasa sekali bahwa Tuhan itu bukan Allah yang pelit untuk memberitahu. Kalau saudara baca di dalam Amsal 8, hikmat itu berseru-seru, enggak pelan-pelan suaranya.
Jadi sebetulnya Yesus itu suaranya kencang, bisa didengar jelas oleh siapapun, bahkan oleh orang yang pendengarannya terganggu sekali. Ada janji kesembuhan untuk seorang anak yang tuli. Kalau ayah atau ibunya atau bareng-bareng ayah ibunya lebih bagus membacakan ayat firman Tuhan dengan iman, dengan percaya akan kasih karunia Tuhan, anaknya akan sembuh. Tidak ada cara lain, tapi orang tuanya tidak yakin akan penyataan Roh Kudus. Dibawa ke sini, dibawa ke sana sampai ratusan juta di beberapa tahun yang lalu, dan dokter semua di luar negeri pun tidak bisa. Tuhan sudah mengatakan sesuatu yang tidak sulit. Apa sulitnya mengatakan firman Tuhan? Apalagi anak sendiri. Dalam pelayanan kita, bukankah kita juga melihat ada orang yang pikun? Tapi setiap ketemu orang yang pikun ini, yang luar biasa heran kami pernah menemukan. Orang pikun, tapi kalau kita bicara Yesus Tuhan, Yesus itu Sancti, Tiem, dia bilang, bukan. Nolak berapa kali. Satu hari Roh Kudus bekerja. Ada beberapa orang mengimani, satu tim mengimani. Tuhan bisa bicara. Orang tua ini, Tionghoa, dia punya bahasa yang biasa dia suka katakan, yang bisa. Kami mengimani bersama bahwa ada seorang yang akan dipakai Tuhan oleh karunia Roh Kudus untuk bicara dalam bahasa baru bagi orang yang berdoa ini, tapi buat Bapak ini, itu bahasa yang bisa dia mengerti. Dan terjadilah seperti itu. Dan luar biasa sesudah orang ini berdoa dipakai oleh Roh Kudus, bahasa baru yang dimengerti oleh Bapak yang sudah lanjut usia ini, langsung sesudah amin. Biasanya kita kalau bicara Yesus dia selalu nolak walaupun pikun, ya, keanehan ya. Langsung beliau menyalami. Haleluya. Haleluya, dia tahu haleluya saudara. Haleluya. Amin, haleluya. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Tapi percayakah bahwa Yesus segalanya, Yesus sanggup melakukan hal apapun demi keselamatan hidup kita, demi keselamatan orang-orang di sekeliling kita. Bukankah itu sesungguhnya harusnya sangat membuat kita terharu? Kita menjadi begitu bersyukur setiap harinya. Di tengah pandemi, saya masih bisa makan biasa, anak-anak saya masih sehat, diberi kelonggaran dalam banyak hal. Apalagi saudara dan saya dan kita semua yang malahan masa pandemi ini ada berkat-berkat khusus. Ada dari pemerintah, ada dari teman, ada pekerjaan tambahan, ada upah tambahan. Itu kan menakjubkan banget. Sementara ada yang di PHK, ada yang upahnya setengah. Hari-hari ini di antara jemaat juga. Ada yang harus menunggu sampai berapa bulan, dan itu tak berketentuan. Tidakkah itu mengharukan? Tidakkah itu membuat kita puas dengan Yesus? Dan apa yang terjadi sesudah wanita ini sekali bertemu langsung ya, ada sesuatu. Wanita ini tidak diam, itu menunjukkan dia puas. Dan berikut ada sebuah tayangan lagi. Maaf, ini perempuan-perempuan ya. Six days before the Passover, Jesus went to Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from death. They prepared a dinner for him there, which Martha helped serve. Lazarus was one of those who were sitting at the table with Jesus. Then Mary took a whole pint of a very expensive perfume made of pure nard, poured it on Jesus' feet, and wiped them with her hair. The sweet smell of the perfume filled the whole house,
One of Jesus' disciples, Judas Iscariot, the one who was going to betray him, said, Why wasn't this perfume sold for 300 silver coins? And the money given to the poor. He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief. He carried the money bag and would help himself from it. Leave her alone. Let her keep what she has for the day of my burial. You will always have poor people with you, but you will not always have me. A large number of people heard that Jesus was in Bethany, so they went there, not only because of Jesus, but also to see Lazarus, whom Jesus had raised from death. So the chief priests made plans to kill Lazarus too, because on his account many Jews were rejecting them and believing in Jesus. Wanita yang menyaki Yesus ini merasa puas dengan Yesus, sehingga dia mencari apapun yang dia bisa persembahkan. Dan seperti orang-orang berbicara, minyak narwastu ini mahal karena dibuat dari tumbuhan yang tidak ditemukan di sembarang tempat, hanya di daerah-daerah pegunungan tinggi seperti Himalaya dan daerah lain. Kenapa sampai seperti ini? Dan itu cocok dengan hatinya Yesus. Sesudah perjumpaan dengan Yesus, kita bergaul dengan Yesus, baru kita akan puas dengan Yesus. Kalau kita sudah puas dengan Yesus, kita akan sepakat dengan Yesus. Apa yang ada di hati Yesus akan ada di hati kita, seperti Maria. Kok dia merasa, kok dia bisa-bisanya memikirkan hal itu, dan itu cocok dengan hatinya Yesus. Barulah kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Biarlah saudara dan saya di waktu-waktu yang masih diberikan Tuhan, kita akan terus dikenyangkan dengan firman, dikenyangkan dengan firman Allah. Sebab Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah sumber air hidup, dan itu terjadi karena dia sudah menyerahkan nyawanya. Kita melihat gambar ini hanya untuk menolong bahwa kalau bisa dia menjadi roti hidup yang memuaskan. Bahkan di Yohanes 6 ayat 35. Ini harus kita selalu ingat tiap hari. Ya, lebih dari yang pernah kita pahami sebelumnya. Minta penyingkapan Roh Kudus kalau kita menderita satu bagian tubuh yang sakit. Adakah kita memahami, aduh sakitnya kayak gini ya, dibelikat. Memang Tuhan dicambuk di daerah-daerah seperti itu. Apakah Tuhan ingin supaya kita mengingat kembali penderitaannya atau hal yang lain, itu saudara bisa percakapkan dengan Yesus. Di Yohanes 7, di Yohanes 6, di sana dikatakan seperti ini, bahwa barang siapa, ya pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dan yang belum dimuliakan ya. Lalu di sini kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Puji Tuhan. Jadi salib menjadi kepuasan. Kalau kita selalu ingat dari mana kita datang, kalau kita ingat siapa sebetulnya kita kalau bukan karya salib Kristus, maka kita tidak akan pernah puas dengan apapun juga, dengan siapapun juga, dan kita akan menjadi orang-orang seperti Lot yang menderita, orang benar yang disengsara jiwanya, merana jiwanya. Dan itu bukanlah yang Tuhan kehendaki, bukanlah yang Tuhan doakan.
Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang-orang yang puas dengan Yesus, sehingga ibadah kita berguna baik untuk hidup sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Jika kita puas dengan Yesus, di tengah segala keadaan kita tidak akan memberontak, karena kita tahu kalau Tuhan mengizinkan ini untuk melatih saya untuk sesuatu hal. Dan kalau kita puas dengan Yesus, kita tidak akan boroskan harta kita untuk hal-hal yang hanya kesia-siaan. Waktu, tenaga kita dikuras hanya untuk hal yang sia-sia. Mari kita akan datang pada Tuhan. Tuhan, aku akui, aku masih belum memuaskan diriku dengan Engkau tiap waktu, tiap saat, tiap hari, sehingga aku masih memuaskan keinginan mataku, keinginan dagingku, dan aku masih ingin memuaskan keangkuhan hidupku. Aku tidak mau kalah, aku mau pamer ya, bahwa kalau dia makan di situ, aku juga bisa makan di sini. Kalau dia punya ini, aku juga, sekarang kan kita bisa pamer-pameran di medsos ya, dan lain sebagainya. Saudaraku, semoga Roh Kudus akan bekerja. Hari Tuhan sudah begitu singkat. Saya yang di rumah terus ya, tapi merasa, ini udah hari Jumat lagi ya, besok anak-anak rekaman ya. Iya ya, kok cepat sekali. Dan saya yang merasakan begitu cepatnya Tuhan mempersingkat waktu. Berarti saudara orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan berkata, kalau aku tidak mempersingkat waktunya, kamu bisa jatuh. Bersyukur Tuhan begitu luar biasa. Biarlah kita puas dengan Yesus. Kalau saudara yang punya anak kecil saat ini, mungkin anakku tidak pergi ke tempat ada odong-odong yang modern dan sebagainya. Justru bagus saudara. Saya pernah kemarin ini sama mama saya kesasar sebelum pandemi ini ya. Kesasar dengan mama di sebuah mall, lalu ke tempat-tempat anak-anak kecil suka main game, main kuda yang bagaimana ya, seperti odong-odong modern begitu. Belum dibuka, itu mengerikan sekali saudara, rasanya ada roh-roh jahat yang menyimpangkan anak-anak dari kecil untuk cinta kepada dunia ini. Kita tahu kalau anak-anak kita cinta dunia, ada mereka dari kecil sudah menjadi musuh Allah. Sebagai orang tua kita harusnya bersyukur dengan pandemi ini. Ajarkan mereka lagu-lagu pujian dari sejak ada di perut. Sudah besar sekarang, udah mungkin setengah tahun, ajarkan ayat-ayat hafalan. Saya bisa share kepada saudara-saudara yang perlu ini ya, punya cucu, punya anak asuh dan lain sebagainya. Dari kecil. Nanti usia 1,5 tahun saya jamin dia bisa mengucapkan ayat itu dengan lengkap. Itu sudah terbukti dari banyak anak-anak. Dan bukan hanya hafal, tetapi diingat. Anak-anak saya suka mengingatkan waktu saya kecil, mami kalau saya sakit nyanyi bilurnya. Ya, saudara, anak-anak apalagi, dan kita semua yang takut ya pergi kemana-mana untuk berobat. Kita harus ingat. Kalau dia tertikam, kalau dia terluka, itu karena pemberontakan kita dan penyakit kita lah yang ditanggungnya. Masuk dalam hadirat Tuhan, menyanyi sampai kita rasa hadirat Tuhan. Anak kita yang sakit, yang sulit tidur, pasti dia akan tertidur. Sakit perut, kita ambil pucuk daun jambu batu, sambil berdoa diolah, kemudian kita berikan. Pasti sembuh, saya yakin itu. Dan lain sebagainya, hal-hal sederhana yang Tuhan ciptakan ada. Tidak menjadikan kita panik, tidak membuat kita jadi terburu-buru untuk ini dan itu dan menjadi salah. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Dia sudah ditikam, dia sudah dihancurkan supaya bisa menjadi roti hidup yang memuaskan. Tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi oleh hal-hal yang lain. Dan kita hanya ingin menceritakan Yesus luar biasa. Kita akan datang di hadirat Tuhan. Saudara boleh duduk saja, boleh apapun, boleh berdiri, boleh bersimpuh. Kita naikkan lagu. Kita akui kita masih suka haus, tapi kita mau datang kepada Yesus yang menjadi segalanya bagi kita. Seperti rusa merindukan air.
seperti serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan amin, amin. Kami bisa selamat selama pandemi. Karena Engkau sudah menjadi perisai, pertolongan dan perlindungan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, arti bagiku. Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kami bawa diri kami para pelayan kami, jemaat yang melayani Tuhan dengan berbagai cara. Kami bawa diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Seringkali kami tidak puas dengan Engkau, sehingga kami mencari kepuasan dengan pencapaian-pencapaian. Kami tidak puas dengan Engkau, sehingga kami mencari supaya nama kami menjadi baik dan masyhur oleh pencapaian putra-putri kami, jemaat kami, dan lain sebagainya Tuhan. Hari ini kami datang dan mengaku, ya ampuni, kalau Engkau belum menjadi segalanya di sepanjang waktu hidup kami. Ampuni Tuhan anak-anak remaja, pemuda-pemudi kami, pasangan-pasangan suami istri kami yang sudah lanjut usia. Tuhan ampuni kalau Yesus bukan menjadi segalanya, sehingga masih tercermin sifat-sifat duniawi kami, sifat-sifat keangkuhan kami Bapa. Oh Allahku, banyak waktu, banyak harta sudah dipakai untuk memuaskan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ya Allahku, perbaharui loh dan pikiran kami,
Supaya akhirnya kami menjadi sepakat dengan Engkau. Dan akhirnya kami bisa menjadi serupa dengan Engkau. Supaya kami boleh Tuhan membebaskan orang-orang dari belenggu-belenggu dosa mereka dengan pertolongan, kuasa dan karunia daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus berbicara terus supaya akhirnya kami mengakui hanya Yesus menjadi kepuasan kami. Dan hanya ingin kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kota kami, negeri kami, bahkan bumi ini ke dalam kasih karunia-Mu. Selamatkanlah Tuhan kami dan semua orang untuk menjadi orang-orang yang akhirnya puas dengan Yesus. Segala puji hormat bagi-Mu. Saudaraku, biarlah Roh Kudus akan membuat kita merasa begitu beruntung karena rahmat Allah yang besar, karena kasih sayang Yesus yang tak berkesudahan. Dan karena ada Roh Kudus yang akan terus-menerus mengajarkan segala sesuatu kepada kita, yang akan menjadi penghibur, yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi guru yang ajaib untuk segala hal dalam hidup kita. Terpujilah Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati.